Nah, saya khotbah Lukas 17 dulu. Tak lompati, baca pun kagak, saudara. Saya bilang, nggak bener ini, salah terjemahan. Kita orang berguna kok. Semua kita. Kalau normal loh ya, saudara, maunya begitu. Dalam kedagingan kita berkata, aku mau sesuatu. Tapi prosesnya kemudian Allah membentuk kehidupan kita. Terakhir ini Pak Adi tanya sama saya kok. Saya pulang dari Toronto, dia jemput saya di airport. Saya nginep di rumah dia setengah hari sebelum malamnya pulang dari LA. Dia bilang, kamu ini apa sih? Yang masih belum kamu capek dalam hidupmu itu apa? Dia berkata. Saya bilang, loh Pak Adi minta saya pensiun sekarang. Oh bukan begitu. Tapi sebetulnya kamu ini yang belum kamu capek, yang kamu belum nikmati itu apa sih? Dia bilang terus terang, kamu tak lihat ya, kekuasaan kamu gak demen. Loh saya tuh jadi ketua sinode saudara. Setengah jalan tak kembalikan kok. Tanya Pak, ya Pak Yuel, Pak Joko. Saya tuh gak demen, saya gak suka rapat kok saudara. Loh, ini ketua sinode gak pernah ngurusi gereja. Tak kembalikan lah, pas sidang saya bilang, maaf, saya nggak bisa ngurusi, saya berkata, kembalikan. Saya nggak demen organisasi. Kalau di gereja itu sudah hampir nggak pernah rapat, saudara. Nggak pernah. Tanya teman-teman. Lah Pak, keputusannya gimana? Ngobrol aja lah, duduk, angkat kaki, makan soto, ngobrol aja, itu selesai, tantang, selesai. Kenapa rapat-rapat, pusing. Ya, saudara. Saya nggak demen. Saya bilang itu pusing lah, organisasi gitu-gitu, saya sama sekali saya nggak demen. Terus dia bilang, uang, kamu ya sudah lebih dari cukup. Saya bilang, ya lebih dari cukup lah, saya nggak ada yang saya kejar apalagi. Pelayanan, apa sih? Perempuan, dia bilang gitu. Apa perempuan? Tadi pernah lihat saya, enggak, saya kamu lihat, kamu ya pria normal aja, seperti saya normal, dia berkata gitu. Ya istri satu cukup, nggak habis-habis kok. Istri saya itu tambah gede, bukannya habis tambah saudara ya. Jadi saya bilang, saya enggak. Apa sih yang kamu ingin capai? Saya bilang, saya enggak ada. Kecuali satu sekarang ini, yang di dalam hati saya. Menyenangkan hati Tuhan aja. Enggak lebih dari itu. Tapi itu proses bertahun-tahun. Jungkir balik, banting-banting, diinjek-injek saudara. But it is good. Baik sekali. Ya, saya berkata, semua orang mulai dari situ. Seperti Simon, tukang sihir ini. Anda mulai dengan ambisi. Simon kan berpikir, gue bayar dengan uang. Kalau gue numpang tangan, gue rasakan kenapa, wah ini hebat sekali. Wah, tangan sakti. Anda tahu, seminggu berikutnya, kebaktian di gereja, kita yang khotbah orang lain, saya sudah siap di depan dengan tangan begini. Tangan ini megang apapun tidak berani. Bahasa roh komat kamit kayak dukun. Mengumpulkan kekuatan. Kayak main silat aja saudara. Saking bodohnya. Loh, saya cerita apa adanya pada saudara ini. Oh dulu ini suara kita ini orang bodoh-bodoh saudara ya. Ambisi kalau sudah kayak begitu, bodohnya luar biasa kita. Lalu ada altar call. Wah, kalau ada altar call, saya dalam berkata, ini makanan saya. Tangan sakti akan beraksi. Orang akan lihat ini tangan diurapi. Terkenal. Minggu itu luar biasa. Beberapa orang itu, orang kan dulu kan heran sekali ya. Beberapa tumpangi tangan, rebahnya ke depan. Wah, mereka berkata, wah ini hebat bener nih. Nyamping, luar biasa. Bukan cuma ke belakang, ke depan, ke samping, muter segala macam, saudara. Wah, orang berkata, wah luar biasa. Pulang hari Minggu itu, tangan saya makin kaku. Wah, sakti men. Saya berkata, hati-hati nih, hati-hati. Orang sudah berpikirnya, wah terkenal. Minggu berikutnya, nunggu hari Minggu. Ngapain? Cari kepala orang, saudara. Setelah kepingin begini loh, saudara. Kebaktian, yang khotbah hamba Tuhan dari Jawa Barat. Saya masih ingat. Khotbah. Dan di situ saya belajar, sombong. Lupa itu cuma pemberian. Ya, kita merasa hebat. Hati ini loh, nggak benar saudara. Altar call. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu. Tumpangi tangan orang. Tidak satu pun rebah. Saudara. Hilang lenyap. Teman-teman semua yang begitu sama. Beberapa dorong, malah marah yang ditumpangi tangan. Jangan dorong-dorong saya. Oh ya maaf Pak katanya. Ngamuk. Digini-giniin saudara. Iya. Ngamuk. Hari itu pulang saudara, sedih saya. Wah lenyap ini kesaktian saya ini saudara.
Sejak itu trauma saya. Doain orang traumanya luar biasa. Takut kesaktian tidak muncul, saya malu luar biasa. Tapi Tuhan didik. Dia bilang, nggak ada. Terkenal, nggak ada. Itu gift, itu karunia. Aku nggak kerja, kamu bisa apa? Yang penting itu hati. Tetap harus benar di hadapan Tuhan. Nangkap saudara ya. Ini barang hal-hal kecil, hal-hal simple. Saya ceritakan apa adanya, saya buka diri saya apa adanya. Saya pernah melewati fase-fase yang mengerikan seperti itu. Dan semua orang normal, hidup orang wajar seperti itu. Tapi Tuhan bentuk hati kita. Tuhan mau kerjakannya di dalam kita. Dan kalau kita izinkan, Anda akan lihat kemuliaannya dinyatakan luar biasa. Amen. Nah, yang ketiga, lihat pada Matius pasal 10 ayat 40. Matius 10 ayat 40, 41 dan 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima apa? Upah orang benar. Nah, dalam impartasi ini, Anda tidak boleh lihat manusianya. Anda harus lihat akan Tuhan di atasnya. Atau pengurapan Allah di atas orang itu. Terima nabi sebagai nabi. Ini persoalan di Nazaret. Mereka terima Yesus sebagai anak Yusuf Maria. Mereka nolak dia. Impartasi sama. Misalnya gini. Kalau ada Anda orang Solo, Mas Dudik datang sini. Dia ngajar, Anda berkata, wah ini podo sak kampung mbak aku, biar cirian aku ngerti yuk. Ini kan dulu kan peragawan itu kan, jualan batik katanya. Anda berkata gitu, nggak terima apa-apa. Tapi kalau Anda ngelihat, oh ini nabi, ini urapan kenabiannya ada. Anda berkata, aku akan diberkati lewat dia. Ngalir saudara, nangkep. Terima nabi sebagai nabi, Anda akan terima upah. Artinya yang nabi itu punya, Anda punya. Kalau Anda terima nabi sebagai manusia, ya Anda terima yang manusiawi. Nggak terima apa-apa. Tapi terima nabi sebagai nabi, saudara akan terima upah nabi. Nah, setan selalu begini saudara. Ini kerjaan setan. Dia mencoba mengekspos semua sisi negatif dari seseorang. Supaya membuat Anda kecewa dengan orang itu. Dan engkau tidak terima apa-apa. Karena pahit hatimu. Dan itu kesalahan yang fatal sekali. Saya berdoa kita bisa belajar. Yang terakhir, Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20. Lihat mulai ayat yang ke-20 juga. Dan kita akan selesai dengan ini. Matius pasal 20 ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ini biasa ya orang sujud minta. Kalau di surga itu tua-tua sujud melempar tahta. Di dunia itu orang sujud cari tahta, saudara. Makanya kebalik terus. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah tempat supaya kedua anakku ini boleh duduk di kelak dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kiri kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Nah, dengar saudara. Mereka minta kemuliaan. Dia bilang, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang aku minum? Nah, orang yang sudah kepingin sekali, itu gak berpikir panjang. Saya ketika baca ini, saya berkata, ini Yohanes dan Yakobus ini nggak benar nih. Yesus saja sampai minta 3 kali, kalau boleh cawan ini lalu, Yesus loh saudara. Mereka tanpa doa, tanpa mikir berkata, dapat. Kenapa? Pengen otoritas. Nangkap ya? Dan ini yang gawat. Bagaimanapun saya berkata, setiap kemuliaan, setiap pengurapan Tuhan, ada harga yang mesti harus dibayar. Saya pernah gambarkan kepada Anda toh.
Hidup kita seperti pompa tangan. Ingat ya? Anda tahu zaman dulu ya, pompa tangan ya. Gambarnya gimana sih? Ini tempat keluarnya kira-kira ya. Terus ini apa itu? Tempat untuk nimba. Zaman dulu orang Semarang itu pakai merek Dragon gitu ya saudara ya. Sekarang ditenggingi kan, jadi sudah nggak pakai merek Dragon, mereknya Sanyo sekarang. Nah, ini sumur di sini, right? Ini sumur. Ini kan ada pipa ya. Oke. Bagaimana caranya supaya yang di dalam ini keluar? Nggak bisa. Pancing dulu. Ya, pancing dulu kan. Caranya apa? Dikasih apa? Air. Kasih air ya, masuk airnya kan. Begitu masuk airnya, dipompa. Airnya bersentuhan, ketarik lagi, nyedot. Nangkap saudara. Impartasi ya terjadi gini. Kalau ini saya sumbat. Saya sumbat nih ya. Saya masukin air. Saya pompa lagi. Bisa keluar nggak airnya? Bisa. Air pancingannya yang keluar. Anggap. Yang keluar air pancingannya. Di sini masalahnya. Banyak orang ketika didoain ya, impartasi segala macam, dia terima. Beberapa saat kemudian, luar biasa. 1-2 minggu itu, wah. Ketemu orang gini-gini, dalam nama Yesus, langsung gitu. Tapi anehnya banyak orang frustrasi. Kenapa setelah 1-2 bulan lewat, kok nggak terjadi apa-apa? Ini seperti orang Surabaya, saudara. Wah, saya juga sedih juga lihat dia ya. Ini orang sebetulnya baik, datang ke kantor waktu itu. Saya itu lagi ngalami kegerakan rohani luar biasa. Beberapa kali dulu tuh Tuhan suruh saya niup pakai mic. Niup tuh orang kepelanting-pelanting, saudara. Saya cerita begitu. Nah, dia sorenya khotbah di Ungaran, dipraktekkan, saudara. Dia tiup pakai mic, orang kepelanting-pelanting. Hanya denger itu, terjadi. Dia pulang Surabaya, dia buat begitu, terjadi. Sampai beberapa minggu dia ngalami seperti itu. Satu hari dia buat lagi, tidak satu pun yang goyang. Dia tiup berkali-kali, sampai mic-nya bau sekali, saudara. Nggak ada apa-apa. Dia telepon saya, Pak, macet Pak, katanya. Macet. Yang kedua itu hamba Tuhan dari Boja sini. Kalau Anda arah ke Semarang lewat jalan belakang, menuju ke arah rumah saya itu, ada kota kecil namanya kota Boja. Itu hamba Tuhan, pendeta, saudara. Dia dulu sering kebaktian di gereja, dan sampai sekarang kadang-kadang datang juga. Dia sering kebaktian, tapi ini orang, saya nggak tahu, dia belum berkemenangan lah dalamnya ya. Dia ngikuti terus, dipraktekkan di gerejanya, saudara. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Sampai dapat julukan apa? Benihin dari Boja. Wah, apa dah hebat. Satu hari, saudara, setelah 1 bulan lebih, macet. Doakan orang tidak terjadi apa-apa. Datang ke kantor saya, berlutut depan saya. Bilang, Pak, tumpangi tangan saya, Pak. Saya diisi lagi. Loh kok aku kayak Mbah Dukun toh, saya berkata. Ngisi ilmu apa? Saya berkata, bangun. Enggak Pak, doakan saya. Kenapa? Saya bilang, ini kok habis Pak ini loh. Kok kayak batu baterai. Habis, saya aja habis. Isi lagi, rechargeable. Saya bilang, ngaco nih orang ini. Saya suruh dia duduk. Tapi saya bergumul, kenapa ya Tuhan? Ada beberapa orang yang macet. Ngalami impartasi gitu macet. Terus Tuhan berkata gitu. Kasih peringatan saya. Ini. Jadi selama ini dia terima banyak. Dipompa, keluar. Tapi sebetulnya Alkitab berkata, mata air itu kan di dalam kita. Anda kan tidak perlu ditumpangi tangan pendeta terus, begitu kan nggak perlu. Mestinya itu harusnya nyumber dari dalammu sendiri. Ya kan saudara? Nah, masalahnya banyak orang adalah, ini ada sumbatan di sini. Selama dia di dalam hadirat yang luar biasa, dalam atmosfer yang hebat, hamba-hamba Tuhan numpangi tangan dia, keluar, jos. Begitu itu hilang, dan ini lama-lama habis kan, keluar terus, kering. Disinilah masalahnya, ini namanya daging kita, kedagingan kita. Harga yang mesti dibayar adalah ketika engkau izinkan Tuhan bongkar yang satu ini.
Nah di hidup kita ini ada itunya, saudara. Apa aja? Ketakutan, tidak beriman, segala macam. Di setiap manusia, orang Kristen ada ininya. Kalau itu dijebol, saudara, das, keluar. Saya jamin tidak akan macet. Karena sumber air ini, mata ini, air ini, dari Yesus datangnya. Bukan dari manusia. Jadi sekali lagi dengerin Tozer berkata, Tuhan itu senang menyalibkan orang tanpa ampun. Kalau dia memang ingin mengangkat Anda dalam ketinggian yang luar biasa. Jangan minta ampun-ampun kalau disalib. Ya, syukuri. Karena itu sebetulnya membongkar yang di dalam. Begitu Anda ngalami dijebol, saya berkata Anda jadi orang merdekanya luar biasa. Nah ini tukang jebolnya minggu depan ngajar, saudara. Saya berdoa itu keluar bulldosernya. Sekarang kadang-kadang keluar ini, saudara, kemucingnya, halus sekali sih. Saya hanya mau minta satu, dibalik dong kemucingnya itu. Sebab itu yang bongkar. Nangkep, wah itu luar biasa. Saya rasa orang yang dipakai Tuhan bongkar itu saya itu satu diantaranya Ibu Indri lah, selain beberapa orang yang lain, selain berbagai keadaan yang lain. Karena itu orang akan jadi berkat luar biasa. Sampai saya dikasih ngimpi Tuhan, saudara. Saya sudah agak lupa tuh ngimpinya, tapi masih bekas. Saya itu, saudara ya, sama istri saya, kayak orang dikejar-kejar polisi dalam mimpi itu. Wah, kabur, cari sana sini. Satu kali kita bisa sembunyi, polisinya lewat, saya muter. Wah, saya senang sekali. Nah, istri saya ini nelpon. Saya ditelepon siapa? Ya polisi itu. Siap balik kan polisinya. Saya sampai ngamuk sama istri. Kamu kok ngebel tuh gimana? Ketahuan dong. Datang polisinya. Mau lari gak bisa. Tangkap. Yes. Tangkap ya. Tangkap kan. Terus saya bilang ini. Saya ketangkap ya. Sekarang kamu bebas. Saya bilang ini polisi kok gak genah, ini nangkep kan dimasukin penjara. Bebas. Udah, sudah, ya udah. Pokoknya kamu tak tangkap aja. Terus, ya sudah, bebas. Bebas. Loh, kemana bebas, saudara? Tadi kan kucing-kucingan. Loh, tahu gini kan dari dulu saya bilang, saya di sini, tangkap. Tadi selesai. Enggak, ini kucing-kucingan. Kucing-kucingan, istri saya ngebel dia. Memang yang datengin Bu Indri ke gereja itu istri saya, bukan saya. Saya undang dia. Pertama kali undang dia. Itu zaman itu, saudara. Waduh, kalau Anda dengar kasetnya, waduh. Itu luar biasa. Anda mules pun nggak bisa ke belakang, saudara. Kram semua. Serius. Itu agak hilang sekarang. Saya agak nyesel sedikit, saudara. Sekarang sudah lebih punya understanding ya dia. Dulu, waduh, saudara. Itu kayak orang Jepang bilang, itu kelompok samurai lah, saudara. Habis. Saya bilang, gak ada ampun. Saya bilang, waduh. Sejuta belum tentu ketemu satu, saudara. Sekarang jadi tetangga lagi. Jadi aman tapi rumah saya, saudara. Nah, Anda tahu dalam mimpi itu, saya ngelihat, habis nangkap tuh, udah. Dia pergi. Dia kan pakai helm gitu. Terus dibuka helmnya. Loh, Ibu Indri. Dalam mimpi itu, saudara. Tahu saya lihat satu orang laki-laki. Wajahnya saya nggak jelas, pakainya putih semua. Terus saya digandeng. Dia ngomong gini, aku mau tunjukkan kamu tempat di mana kamu sebelumnya kamu berada. Anda tahu, saya dibawa masuk penjara bawah tanah. Dituntun. Itu dalamnya Anda tahu, itu seperti kandang binatang. Isinya ke rumah-rumah gua-gua dengan jeruji besi. Itu isinya anak-anak kecil, umur kira-kira mungkin 8-7 tahun, telanjang semua. Dan kumpul dengan binatang, tapi dalam penjara semua. Terus saya bilang, Tuhan, ini tempat apa? Dan orang ini ngomong, ini tempatmu dulu di sini. Sebelum aku bebaskan kamu. Semua kita itu, saudara, ada hal-hal dalam hidup kita yang menyumbat apa yang Tuhan mau kerjakan.
Saya pernah cerita, saya ini orang tertolak, mindernya luar biasa. Dan itu mempengaruhi apa yang Tuhan mau kerjakan. Serius. Hanya karena kemurahan Tuhan. Untuk membuat seorang yang minder jadi berani, Anda harus mengalami banyak hal yang tough, yang membuat Anda harus berhadapan muka, ngadepin. Dan gak bisa sekali dua kali, dijebol terus. Saya grateful. Saya gak malu kok cerita gini, saudara. Karena saya merdeka. Free at last. Senang. Saya bahagia. Really. Dulu saya orang terikat, takut, ngeri. Saya baru ngerti saya merdeka betul. Dan ketika Anda merdeka, itu tumbuh, semua tumbuh. Soal kemajuan ministry itu hanya akibat, kemudian Anda akan alami. Yang heran gini, saudara. Setelah lewat peristiwa itu ya, saya ketemu hamba-hamba Tuhan. Dulu kalau saya ketemu mereka, ada perasaan kecil. Tiba-tiba sekarang saya ketemu mereka, kebalikan. Mereka bisa, saya nggak bertingkah yang aneh-aneh. Saya biasa. Tapi roh di dalam kita lebih besar, makin kuat. Dan orang tidak bisa deny nyangkali, ada roh yang kuat di dalamnya. Dan kalau roh itu keluar, orang semua berkata, ya ada tangan Tuhan menyertai. Nggak ada orang bisa kurang ajar sama kita. Orang akan memberikan respect, bukan karena hormat kita gila hormat, tapi karena Tuhan menyertai kita. Hidupmu dan hidup saya, semua kita ada sumbatnya. Saya hanya mau katakan, saya hanya mau himbau saudara, izinkan Tuhan bereskan itu dalam hidup. Anda akan lihat breakthrough besar terjadi dalam kehidupan kita. Amen. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, hamba-Mu telah sampaikan apa yang Kau taruh dalam hati hamba. Dan biar terjadi breakthrough dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh menyenangkan hati Allah dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati akan weekend kami dalam minggu ini. Kau segarkan roh kami, jiwa kami, dan tubuh kami. Supaya kami boleh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Oke, Anda akan dibagikan lembaran ini. Tulis apa yang Anda pelajari dalam 6 bulan ini. And enjoy your weekend. God bless you.